Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang kinci samudaya damang niroda damang di. Yang kinci samudaya damang sabantang niroda damang di. Yang artinya segala sesuatu yang muncul pasti akan berlalu. Sadu, sadu. Yang saya hormati para romo, yang saya hormati pula Rahmani, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Ya, Bante melihat umatnya cukup banyak dan suasananya cukup dingin. Biasa cukup panas, sekarang cukup dingin, ya. Karena ada AC. Apalagi sebelum kemari minum batu es, tambah dingin. Ya, beda ya. Nah, senang sekali berjumpa kembali di Wihara Anuruddha yang umum-umumnya itu dikuasai oleh ibu-ibu, ya, lebih banyak, ya. Ya, meskipun bapak-bapaknya sedikit, namun ibu-ibunya banyak, tidak jadi masalah, ya. Semoga harapan Bante umatnya semakin hari semakin bertambah banyak. Meskipun ada penambahan, mungkin anak kecil satu masuk, ya, nggak apa-apa, ya. Jauh lebih baik walaupun dapat satu anak kecil, ya. Nah, hari ini Cetya Wihara, Cetya Anuruddha, Cetya apa Wihara? Cetya, ya. Cetya Anuruddha mengadakan peringatan Hari Asada. Betul? Betul, ya. Nah, ibu bapak sebagai umat Buddhis hendaknya memahami, ya, dan mengerti apa itu Hari Asada, ya. Ya, jangan sampai kita ditanya umat Hari Asada aja nggak ngerti. Padahal sudah bertahun-tahun datang ke wihara, mulai dari muda sampai muka berembun, ya. Tapi umatnya nggak ngerti juga. Maka di sini Bante kasih uraian secara ringkas, jelas, padat, dan bermanfaat. Tapi uraian ini sebenarnya kalau saya baca di buku sangat panjang. Tapi Bante tidak akan panjang. Karena kalau saya uraikan secara utuhnya, dijamin umatnya akan meninggalkan Bante. Ya. Karena utuhnya itu harus 2 jam itu, ya. Itu baru puas. Ya, maka saya buat nggak utuh, namun ringkas, padat, jelas. Untuk itu mohon jangan kemana-mana dulu, ikuti yang satu ini. Ya. Ini kayak di TV aja ini. Ya, apa itu Hari Asada? Ya, Asada itu memperingati 3 peristiwa. Yang pertama,
memperingati khotbah Dhamma pertama Sang Buddha atau Dhammacakkappavattana Sutta. Itu yang pertama. Yang kedua, terbentuknya sangga. Yang ketiga, lengkaplah sang Triratna, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Itu peristiwa yang terjadi pada hari Asada, ya, Asada. Kemudian bagaimana sejarahnya? Ya, hari Asada itu bagaimana sejarahnya? Sekali lagi saya uraikan secara singkat saja. Ini minimal 40 menit, singkat aja 40 menit. Ya, apalagi kalau panjang, udah tinggal merem semua. Ya, paling yang terdengar hanya ya, karena terlalu panjang bantainya. Ya, sudah tahu umatnya pada letoy-letoy, nerangnya panjang-panjang, habis nian. Ya, iya, belum dijelasin aja udah pada itu belum dijelasin tuh. Udah pada mangap begitu, apalagi dijelasin, wah repot kalau panjangan ya. Jadi singkat aja deh ya, karena Bante juga melihat mukanya nggak tega ya, ya nggak ada yang gesit gitu, wah gitu ya. Ya kebanyakan lemes-lemes semua ya, kayak habis beban berat gitu kan, gitu ya. Nah ini dijelasin ya. Nah sejarah singkatnya bagaimana ya? Jadi begini ya, bukan begitu nih, begini nih ya. Ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna yang tiada bandingnya di dunia ini, Sang Buddha sebenarnya merenung ya, dan Sang Buddha enggan untuk membabarkan Dhamma, ya, enggan. Kenapa enggan mengajarkan Dhamma? Beliau merenung karena Dhamma yang beliau peroleh ini, yang didapatkan oleh beliau melalui pencapaiannya, ini sangat dalam sekali, sangat sulit sekali, bahkan sangat halus. Jadi Dhamma ini tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang menyukai kemelekatan, nggak bisa. Tapi Dhamma ini akan dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang bijaksana. Kalau yang bijak sini nggak bakal mengerti. Ya. Kalau saya sampaikan kepada para dewa, kepada manusia, itu akan membuat saya itu kesulitan dan membuat badan saya letih. Makanya Sang Buddha enggan. Nah kemudian ketika Sang Buddha berpikir seperti itu, maka di alam Brahma ya, yaitu Brahma Sampati, beliau memahami pikiran Buddha ya. Sang Buddha kok tidak membabarkan Dhamma? Kalau Sang Bhagawa ini tidak membabarkan Dhamma, maka dunia ini akan tersesat. Dunia ini akan tersesat jika Sang Bhagawa tidak membabarkan Dhamma kepada semua makhluk. Maka dengan kesaktiannya, Brahma Sampati ini turun ya dari alam Brahma, tiba-tiba muncul di hadapan Buddha. Nah ketika muncul di hadapan Buddha, lalu dia bersikap anjali dan memohon kepada
Buddha untuk membabarkan Dhamma. Ya, dengan kalimat sebagai berikut. Bante, ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada semua makhluk. Karena ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Jika Bante tidak mengajarkan Dhamma, mereka akan kehilangan kesempatan. Ajarkanlah Dhamma kepada semua dewa, makhluk manusia, Brahma. Kemudian ketika Sang Buddha mendengarkan permohonan Brahma Sampati itu, kemudian beliau mengarahkan pikirannya kepada dunia, ya. Istilahnya itu gampangnya, apa betul ada makhluk yang memiliki debu sedikit di mata mereka? Kemudian Sang Buddha melihat dengan mata kebudahannya, ya. Ternyata survei membuktikan, dari hasil surveinya Buddha, ternyata di dunia ini ada 4 individu makhluk, ya. 4 individu. Ini saya kasih suatu perumpamaan, ya. Perumpamaannya gampang sekali, ya. Kalau di buku agak sedikit ngelibet, ya. Takutnya keserimpet, ya. Perumpamaan yang pertama, individu yang pertama itu seperti teratai yang berada di atas permukaan air, ya. Teratai yang berada di atas permukaan air, tahu ya? Teratai tahu ya? Tahu. Kalau nggak repot harus buat teratai, ya. Ada di altar, ya, betul, seperti itu, ya. Di atas permukaan air. Kemudian yang kedua, individu yang kedua seperti bunga teratai yang ada di permukaan air, ya, di permukaan air. Kalau yang tadi di atas permukaan air, yang kedua di permukaan air. Ini beda loh, ya, jangan disamakan. Kalau nggak percaya nanti bisa lihat setelah yang satu ini, ya. Kemudian yang ketiga, ada teratai yang mekar tapi masih di dalam air, ya, di dalam air. Dia mekar tapi dalam air. Dan yang keempat, individu yang keempat seperti teratai yang belum mekar tapi sudah dimakan oleh ikan dan kura-kura. Apes bener si teratai ini, ya. Belum mekar udah dimakan, ya. Nah, ini artinya apa? Ini saya bahas sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Karena kalau banyak-banyak takut kekenyangan. Yang pertama maksudnya begini, ya. Ada individu yang begitu dijelaskan sedikit Dhamma secara singkat, apakah dia oleh Buddha, apakah oleh arahat, langsung mengerti. Tidak perlu dijelasin panjang dan lebar sampai mulut berbusa, tidak perlu, ya. Dia langsung ngerti itu. Nah, ini individu yang pertama, ini luar biasa. Menurut kitab suci, individu yang pertama ini sekarang sudah nggak ada lagi. Zaman sekarang udah nggak ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti bunga teratai yang mekar di permukaan air. Ini artinya begini, individu yang kedua adalah orang yang mampu memahami Dhamma kalau dijelaskan Dhamma itu secara terperinci, secara mendetail, secara jelas sekali.
ya, baru dia mencapai maga dan pala atau mencapai kesucian. Cepat sekali kalau dijelasin secara terperinci. Itu yang kedua. Ini saya jelasin singkat doang nih. Kemudian individu yang ketiga adalah dia ketika dijelaskan Dhamma secara singkat nggak ngerti. Dijelasin Dhamma secara panjang dan lebar, ya, terperinci, belum ngerti, masih belum ngerti. Tapi dia harus berjuang dengan keras, ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, terus mempraktekkan Dhamma yang diajarkan sama Sang Buddha. Baru dia paham, dia mengerti, dan akhirnya dia mencapai maga dan pala. Jadi setelah berjuang, ya. Nah, kemudian yang keempat, maksudnya adalah individu yang keempat ini adalah individu yang walaupun dijelaskan Dhamma secara singkat nggak ngerti, kemudian diuraikan Dhamma secara mendetail, terinci, nggak ngerti juga. Kemudian dia mendengarkan Dhamma sebanyak apapun, dia pelajari, dia berusaha untuk memahami, bahkan dia menerangkan Dhamma-Dhamma itu sendiri, ya, dia berjuang, berusaha, ya, agar mencapai maga dan pala, nggak bisa tercapai juga. Jadi seberapa banyak dia mendengar, seberapa banyak dia berjuang, tetap tidak mencapai apa-apa. Tapi Dhammanya nanti akan bermanfaat di kehidupan berikutnya. Nah, kita termasuk yang mana? Ya, yang pertama, mohon maaf, kebaktiannya telat melulu misalnya ya. Yang kedua, apa termasuk yang kedua? Secara detail baru mengerti. Di suci aja, Waisak aja nggak hafal-hafal lagunya. Ya, boro-boro yang kedua kita. Apakah yang ketiga? Dikasih buku aja jarang dibaca, ya, ngedengerin Dhamma misalnya jarang, ya. Sulit yang ketiga nih. Nah, kita biasanya jatuh yang mungkin, ini baru mungkin nih. Yang keempat. Itu kamsiatikong masuk yang keempat nih. Ya. Karena apa? Tadi saya sudah jelasin. Dia baca buku loh. Dia berusaha untuk memahami, lalu dia berjuang. Tapi nggak mencapai juga. Apalagi yang nggak berjuang. Misalnya dikasih buku aja menolak, alasannya udah ada, padahal nggak ada, misalnya ya. Suruh meditasi, ngelamun melulu, misalnya ya. Ini misalnya ya. Wah, ini yang keempat aja udah berat. Ya. Jadi kita nggak apa-apa, walaupun kita termasuk yang keempat, jangan putus asa. Apalagi sampai putus beneran, jangan. Ya, karena memang hidup kita ini, walaupun kita tidak ada Buddha, kita perlu berjuang. Baca buku, ngedengerin khotbah, ngerti atau nggak ngerti, udah lakukan aja terus. Ya, puja bakti, ini tahap kita yang keempat. Andai pun nggak mencapai apa-apa, nanti di kehidupan berikutnya nggak usah takut, nggak usah menyesal, ya. Itu. Jadi ada manfaatnya loh ya, walaupun kita nggak mencapai apa-apa. Jauh lebih baik daripada kita males, nggak mau dengerin Dhamma, nggak mau ke wihara. Kalau berdoa ingin masuk surga, jangan sembuh, mau golok. Nggak nyambung diolok-olok. Ya. Itu lebih parah ya. Nah, kemudian
setelah Sang Buddha memahami 4 individu ini, baru Sang Buddha dengan kemampuan batinnya melalui pikirannya, beliau melihat kira-kira siapa nih yang saya kasih dhamma, ya, yang memiliki debu sedikit nih, kira-kira siapa nih. Jadi dilihat oleh Sang Buddha, ternyata yaitu Alara Kalama, ya, karena ini beliau ini memiliki sedikit debu, apabila dikasih sedikit saja langsung sotapana, sedikit saja. Kalau kita dikasih sedikit nggak bakal sotapana, ngelamun melulu, ya, karena belum saatnya batin kita. Dikasih panjang lebar bukan pencerahan, ngantuk, apes bener kalau kita mah ya. Karena kita kualitas batinnya beda. Nah, Alara Kalama ini cocok. Apa yang terjadi? Bahkan Sang Buddha mengarahkan pikirannya. Lalu ketika mau mengarahkan pikirannya ini, ada sesosok dewa memberitahu Bante, Alara Kalama itu sudah meninggal dunia kemarin. Waduh, sayang sekali. Ya. Itu kalau dia masih hidup, ya mungkin hidupnya tinggal seminggu lagi, diajarin sedikit aja udah sotapana. Cuman sayang dia udah baru meninggal kemarin. Coba ngenes nggak kemarin loh. Kalau udah 7 tahun yang lalu mending, ya. Ini baru kemarin Bante meninggal dunia. Wah, sayang sekali. Kemudian Sang Buddha mengarahkan pikirannya kepada Udakara Maputa. Lalu ada sesosok dewa ngasih tahu lagi, ya, Bante, Udakara Maputa itu sudah meninggal juga 7 hari yang lalu. Waduh, ya beda tipis tuh, ya. 7 hari, sayang sekali ya. Maka Sang Buddha mengarahkan pikirannya kepada 5 orang pertapa, yaitu Pancawagya. Jadi Pancawagya itu sebutan untuk 5 orang pertapa. Masih ingat Ibu Bapak 5 orang pertapa ini siapa saja? Pasti ingat. Cuman kalau dites satu-satu lupa. Ya nggak apa-apa ya. Namanya juga kita belajar ya. Iya. Yaitu pertama Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama dan Asanji. Oh ternyata ingat juga ya. Ya karena udah Bante sebutin, udah dibantu nih sama teman Majamak ya. Coba kalau Bantenya belaga-belaga rumpah, terus satu lagi apa? Itu pada diam semua pasti. Kalau saya belaga-belaga, satu lagi apa ya Bu? Satu pada diam semua udah. Paling buku diacak-acak, udah pada lecek, baru ketemu. Oh ini Bante, ya ampun. Tapi saya nggak setega demikian, ya, karena Bante sudah memaklumi. Ya. Nah, ternyata 5 orang pertapa ini dilihat oleh Sang Buddha ada di Banarasi, ya, atau Benares, di Taman Rusa Isipatana. Nah, akhirnya Sang Buddha pergi mengunjungi 5 pertapa ini. Itu dengan cara berjalan kaki. Dulu nggak ada Grab, nggak ada. Main pencet HP begitu, ring, ya nggak ada dulu ya. Maka Sang Buddha jalan kaki. Ya jaraknya itu 15 yojana. Itu sangat jauh sekali. 1 yojana itu 15 km. 1 yojana. Berarti kalau 15 berapa? 175 kilo. Apa nggak doer coba jalan begitu kita? Kalau kita ini ceritanya. Jadi Sang Buddha jalan. Ya. Tapi Sang Buddha sebenarnya kalau dengan kesaktiannya kalau mau ya bisa, tapi nggak mau. Ya. Makanya Bante kalau diundang Anuruddha juga nggak mau dengan kesaktian. Karena nggak bisa. Orang nggak bisa gimana? Makanya dijemput. Ya. Nah, jadi jalan kaki
begitu jauh sekali. Nah, singkat cerita ya, ketika mau mencapai ke Banarasi itu, 5 pertapa ini melihat ya dari kejauhan. Ini ceritanya dari kejauhan nih. Dan dia sepakat dengan teman-temannya. Teman-teman, lihatlah pertapa Gotama ini sedang menuju kemari. Dia sudah gagal dalam pertapaannya. Dia sekarang sudah makan enak, hidup nyaman, bermanja diri, tidak berjuang. Nanti kalau dia kemari, kita tidak perlu menghormat. Buat apa menghormat kepada pertapa yang sudah gagal? Jadi dianggap gagal. Tapi beriringnya waktu makin dekat, ternyata survei membuktikan, ya. Ternyata Sang Buddha itu memiliki tubuh yang bersinar. Jadi tubuhnya ada sinarnya Buddha itu. Ya bercahaya, wajahnya agung, ya. Jalannya penuh perhatian, ya. Jadi berbeda dengan pertapa yang dulu waktu ditemani. Nah, makin dekat timbullah rasa kebahagiaan. Jadi batinnya itu terasa sinar metanya itu, cinta kasihnya beliau itu membuat batin mereka jadi bahagia. Ya, jadi kalau orang sudah mencapai pencerahan tuh, kalau misalnya datang kemari, itu batin kita ikut kebahagiaan, rasanya bahagia, dekat orang ini tuh bahagia gitu. Ya. Beda kita deket orang jahat, dari jauh aja rasanya enak, pengen muntah aja rasanya, ya. Karena orang jahat. Tapi kalau baik, itu rasanya batin kita memberi sinyal. Saya ini deket orang ini rasanya adem, ayem, tentrem sekali, damai. Ini kekuatannya luar biasa. Tapi kalau enak rasanya kepengen muntah, ya mual-mual di deket orang ini, wah itu beda lagi. Ya. Nggak seneng rasanya gitu misalnya, ya itu beda lagi deh. Tapi begitu makin deket Buddha, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa sekali. Akhirnya apa? Kesepakatan yang sudah dirancang tadi, nggak mau menghormat katanya, nggak mau melayani Sang Buddha, ternyata tiba-tiba Bante silakan. Kemudian ada yang bawa bowl, ada yang mencuci kaki, ada yang membersihkan tempat, ya, dan sebagainya. Jadi dia lupa secara tiba-tiba. Nah kemudian Buddha duduk, kemudian Sang Buddha mengatakan, wahai Pancawagya, bahwa aku sekarang telah mencapai penerangan sempurna yang tiada bandingnya di dunia ini. Akan kuajarkan Dhamma kepada kalian semua. Jika engkau mau mendengar dan mempraktekkan apa yang aku ajarkan, engkau akan mencapai kehidupan suci yang tertinggi, yaitu Nibbana, yang mengatasi kelahiran dan kematian. Dan engkau dapat merasakan sekarang juga. Lalu ada satu pertapa yang ibaratnya protes lah. Bante mengatakan sudah mencapai penerangan sempurna. Tetapi Bante sendiri sudah berjuang dengan bertapa yang berat sekalipun nggak mencapai apa-apa. Sekarang Bante sudah makan enak, tidur enak, makan enak, tidak berjuang lagi. Bagaimana mungkin Bante sudah mencapai penerangan sempurna? Kemudian diulangi kalimat tadi sampai 3 kali. Setelah diulangi 3 kali, barulah mereka yakin. Baru silahkan Bante. Nah disitulah Sang Buddha membabarkan khotbah dhammanya yang pertama.
Ya pada saat itu tepat ketika Purnama Sidi di bulan Asalha atau Asada. Konon diceritakan di dalam kitab suci, ketika Sang Buddha memutar roda dhamma yang tiada bandingnya di dunia ini, itu buminya bergetar. 10.000 tata surya itu bergetar. Ya. Karena tidak ada bisa yang menyetop, apakah dia pertapa, Brahma, para dewa, nggak ada yang bisa menghentikan khotbah dhamma pertamanya ini. Sangat luar biasa sekali. Nah, apa yang diajarkan Sang Buddha dalam khotbah yang pertama ini? Buddha membabarkan kepada 5 orang pertapa. Wahai Pancawakiya, ada 2 hal ekstrim yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pertapa, ya, atau biku, atau orang yang meninggalkan hidup keduniawian. Ya, nggak boleh nih 2 hal ekstrim ini. Yang pertama adalah 1, boleh dicatat daripada bengong begini ya. 1, cara hidup bermanja-manja diri. Ya. Itu nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh melakukan tapa yang keras atau menyiksa diri. Ini juga tidak boleh. Kenapa ini tidak boleh dilakukan bagi pertapa atau biku? Karena Sang Buddha mengatakan ini tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Nah, saya akan jelaskan yang pertama. Cara hidup bermanja-manja diri, yaitu mengikuti keinginan hawa nafsu rendah. Contohnya apa, Bante? Ini perlu dijelasin, bayangkan orang nggak mau ngejelasin. Dia pikir udah tahu, ternyata umatnya nggak jelas-jelas. Akhirnya dia minum gelas aja udah sekalian. Ya. Nggak ada yang ngejelasin nih, kalau saya jelasin ya. Cara hidup mengikuti keinginan hawa nafsu rendah, yaitu mengikuti keinginan hawa nafsu. Misalnya ini biku nih, jadi biku nggak boleh begini nih ya. Makan enak, maunya nih ya. Jadi biku maunya makan enak ya. Dikasih nasi uduk sama umat nggak mau, katanya batuk. Nah ini misalnya ya. Maunya apa? Maunya Pizza Hut. Ini misalnya ya. Misalnya ya Bu ya. Maunya Pizza Hut. Tapi kalau dikasih pisang hut kan sama ya. 1 Pizza Hut itu pisang hut dia nggak mau ya. Katanya alergi di kulitnya. Ampun ini biku ya. Ya. Dia nggak mau. Kemudian maunya hamburger, ya. Keren amat ini biku ya. Jadi makanannya yang enak-enak, makanan Eropa. Ya. Ini misalnya. Terus mau bajunya atau jubahnya maunya yang bagus, lecak sedikit ganti, ya. Kemudian diberakin cecek sedikit doang diganti lagi, ya. Karena cuma sedikit doang nggak mau, maunya yang bagus-bagus lah, pokoknya yang mahal-mahal jubahnya. Ya. Makan enak, tidur nyaman, ya. Misalnya dikasih kuti sama umatnya kipas angin nggak mau, katanya sakit perut, katanya. Maunya ber-AC, kalau ruangannya berasap nggak mau. Gimana ya kalau umatnya punya sih nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kan ada yang ber-AC, ada yang berasap, ada yang berdebu, ya, ada yang panas, ya AC nggak ada, kipas angin juga nggak ada. Akhirnya Bantenya ngipas sendiri, ya nggak apa-apa. Ya, kadang seperti itu memang, ya itulah terima. Jadi nggak boleh memuaskan diri. Pokoknya saya harus pakai AC Bu lah. Kalau nggak AC badan saya gatel. Misalnya, harus pakai AC. AC-nya
Yang berapa? Yang 2 PK. Ya kamar kecilnya 2 PK. Yang lain masuk aja udah kayak es. Dia nggak mau. Jadi maunya yang enak-enak gitu loh. Nggak mau belajar. Ada yang begitu. Jadi nggak mau belajar, maunya senang-senang, happy terus. Nah ini kalau biku yang seperti ini itu nggak bagus. Nah, jadi biku itu harus belajar, menerima apa adanya. Jangan mau nyaman-nyamannya aja. Mungkin kadang-kadang memang dikasih yang enak, kadang-kadang dikasih yang enak. Ya nggak apa-apa, terima. Jangan dikasih yang nyaman-nyaman terus ya. Gitu ya. Nah ini mengikuti keinginan hawa nafsu. Jadi maunya yang nyaman-nyaman, makan enak, tidur enak, pergi ke sana, pergi ke sini yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. Ya. Nah itu tidak boleh karena itu tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tidak boleh juga bertapa yang terlalu ekstrim atau terlalu keras atau menyiksa diri. Misalnya apa Bante? Misalnya meditasi di air, meditasinya di air. Jadi tinggal seleher, kepalanya meditasi dalam air, ya. Iya. Jadi meditasi, tenggelamin badannya, tinggal lehernya segini, untuk mencapai penerangan sempurna. Bukannya sakti akhirnya digigit buaya. Rasain dah ya. Ya. Ada seperti itu. Atau bisa juga meditasi di terik matahari. Ya, jadi matahari itu panas, dia meditasi. Sampai badannya kurus, kering, kerempeng, kayak empeng. Terus dia meditasi terus. Nah ini bertapa ekstrim, nggak boleh ya. Ya atau bertapa di dalam gua. Ya, dalam gua untuk mencapai kesaktian atau sempurna dia bertapa meditasi dalam gua. Tidak makan, tidak minum. Begitu keluar jadi mayat. Ya. Nah ini nggak boleh. Ya, jadi biku itu harus meditasi tapi jangan ekstrim. Biku itu harus makan. Makannya 2 kali sehari sesuai resep dokter. Dokternya Sang Buddha, ya kan? Jadi biku harus makan 2 kali. Jadi pagi jam 6 boleh makan jam 6. Ya jangan jam 4. Ya. Itu mah kecepetan, lapar bener ya. Nunggu jam 6 aja ogah ya. Ya jam 6 boleh, jam 7 boleh. Biasanya kalau di Jakarta tuh jam 7. Karena umatnya disuruh jam 6 masih pada mimpi indah. Yang ada piring melulu nggak ada isi nanti. Ya. Kalau jam 7 kan umatnya udah pada datang, udah pada dandan seperti kondangan. Ya. Masih bantainya makan. Jadi jam 7 makan. Nanti kan lagi jam 11. Nah, jam 11 sampai jam 12. Lewat dari jam 12 sudah stop. Tidak boleh nambah lagi. Apalagi makin minta nasi goreng. Waduh, enggak aja ya. Jadi biku itu harus makan 2 kali. Boleh nggak sekali Bante? Boleh. Ya. Jadi biku boleh makan 2 kali, boleh. Kalau bikunya kuat, dia makan sekali juga boleh. Makanya biku-biku yang makan sekali umumnya sangat langsing. Ya, lebih langsing biasanya, karena makan sekali. Ya. Jadi nggak ekstrim, makan aja. Ya. Sehari 2 kali boleh, sehari sekali boleh. Ya jangan sampai nggak makan sama sekali. Ya. Nah itu 2 hal ekstrim itu harus dihindari bagi seorang biku tuh. Ya. Nah selanjutnya baru Sang Buddha membabarkan 4 kesunyataan mulia. Ya. Nah 4 sunyataan mulia ini ada 4. Ya ini saya jelasin secara singkat. Aslinya panjang tapi singkat aja deh ya. Daripada merem melulu. Ya. Yang pertama kesunyataan mulia tentang duka.
Yang kedua, kesunyatan mulia tentang sumbernya duka. Yang ketiga, kesunyatan mulia tentang lenyapnya duka. Dan yang keempat, kesunyatan mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Nah, sekarang kita kembali ke studio. Ya. Yang pertama itu saya jelaskan. Buddha mengatakan bahwa kesunyatan mulia yang pertama adalah tentang duka. Apa betul? Ya, kita cek bersama-sama. Hidup dalam bentuk apapun juga adalah duka. Betul? Betul. Kita cek ya. Contohnya, dilahirkan. Duka enggak? Duka. Enggak percaya kita buktikan. Dilahirkan katanya duka. Buktinya apa? Ketika anak kecil itu baru lahir, ketawa apa nangis? Nangis. Kalau ketawa pada kabur semua. Ya kan? Itu sebenarnya duka itu dia. Karena dia begitu dia lahir celepet, wah dia nangis. Dia harus terbebani oleh hidupnya. Dia harus mencari pekerjaan, harus berusaha, harus berjuang. Makanya sekarang dia nangis dulu, menderita dia. Ya. Jadi dia nangis makanya. Apalagi sudah dilahirin di tempatnya orang yang susah, yang banyak lilit utang. Waduh, kejar aja tuh anak. Tambah kuat nangisnya. Ya. Iya, waduh, suwe amat saya lahir di sini kata dia. Tambah kejar tuh. Kalau lahir di tempat anak bos, wah, nangisnya beda. Wah. Ya kan? Jadi begitulah. Nangis dia. Itu tandanya duka. Dilahirkan. Kemudian usia tua. Menderita enggak? Menderita. Enggak percaya, kita buktikan. Misalnya kita ini ibu-ibu semua yang ada di sini misalnya ya. Wajahnya itu ketika masih muda, sweet 17 ya. Itu jalan juga pelan-pelan ya. Makan juga pelan-pelan ya. Wajahnya cantik, secantik bidadari turun dari kayangan ya kan. Belum dandan itu sudah cantik kalau masih 17-20 mah. Betul nggak? Cantik sekali. Masih 17-20 cantiknya luar biasa. Begitu jalan orang langsung suat sweet ya. Itu banyak yang nyuetin. Apakah burung ya? Apakah pria-pria nih ya yang pada genit-genit nih ya? Itu selalu ya. Kenapa? Karena masih muda. Tapi begitu sudah tua, gigi tinggal 2. Ya. Begitu kita jalan, nggak ada yang nyuitin. Pada masa bodoh semua. Apes benar ya. Kita nggak dandan, sudah tua nggak dandan, itu jeleknya sudah minta ampun. Ya, kenapa? Karena sudah tua semua. Saya bukan ngejelekin orang semua, termasuk saya juga jeleknya minta ampun kalau sudah tua. Ya. Misalnya nggak usah tua banget lah, kira-kira 80. Wih, ampun itu. Ya, misalnya ya. Belum dandan udah jelek, didandanin bukan cakep malah serem. Suwe bener ini. Ya. Kenapa? Karena kita sudah tua, sudah bukan sweet 17 lagi. Makanya menderita. Walaupun dioperasi plastik sampai kayak plastik beneran, dokter sampai nyerah. Aduh, Bu, 80. Ya. Enggak, saya kasih nih 1M, enggak nolong, percuma. Ya. Jadi kita menderita. Dulu mah saya dipuja-puja orang ya, banyak yang ngelamar sampai ngantri-ngantri ke pekerjaan ya. Sekarang udah tua,
ya, nggak ada yang dilihat. Temen juga sudah pada sudah pada almarhum, ya. Nah, itulah menderita. Lahir, usia tua. Sakit, menderita nggak sakit? Menderita. Nggak percaya kita buktikan. Ya. Kalau kita sehat, kita bisa makan pizza hut, hamburger, fried chicken, ya, bisa nggak? Bisa, apa aja kita makan. Termasuk tulangnya kita letak, bisa. Ya. Tapi kalau kita sakit, bisa nggak makan enak? Nggak bisa. Yang dimakan apa? Bubur sama air melulu. Gemuk enggak, bengek terus kita. Orang sakit makannya bubur. Nggak ada nasi tim, ayam goreng, nggak ada. Yang nyediainya kaget. Ya jadi kalau orang sakit nggak bisa makan enak. Nah itulah menderita. Usia tua, sakit, menderita. Ya, kematian juga menderita. Ya, sudah meninggal, lahiran di alam neraka, menderita kita. Apalagi pada saat meninggal kita nggak pernah berbuat baik sepanjang hidup kita. Ya, terus kita meninggal. Wah, itu siap-siap lahir di alam neraka. Lahir usia tua, sakit, menderita. Berpisah dengan yang dicinta, menderita nggak? Menderita. Ya misalnya kita bertemu dengan teman kita, orangnya baik sekali, ya, suka memberi makan, kasih minum, suka ngajak kemana-mana, gratis. Pokoknya orangnya baiknya minta ampun, bahkan sampai mengampuni temennya. Ya. Padahal baru kenal, ya. Baru kenalan sama dia, ya kurang lebih 17 tahun sama dia ya. Nah ini misalnya ya, 17 tahun kenalan sama dia nih. Dikabarin dia sudah ada di Bontekbil. Nah ini misalnya, waduh orangnya baik, orangnya sopan, ya. Saya sering dikasih uang, diantar sana sini. Ternyata meninggal dunia. Padahal saya baru kenal 17 tahun sama dia ya. Dia udah meninggal dunia. Rasanya kok cepet amat ya. Jadi kita menangis, mengeluarkan air mata sampai bergelas-gelas. Artinya nangis terus tuh kita. Karena sedih melihat teman kita yang begitu baik meninggal dunia. Oke? Duka ini termasuk duka. Ya. Berkumpul, sekarang berkumpul dengan yang dibenci, menderita nggak? Menderita. Kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, yang kita cintai, suka berdana, suka beramal, bahagia kan? Sekarang gantian, berkumpul dengan yang dibenci, menderita nggak? Menderita. Ya, jangankan 5 tahun, itu kumpul sama dia sehari aja itu bagaikan racun di dalam tubuh. Ya. Ngelihat mukanya aja udah enek, pengen muntah. Udah begitu dapat kamar sama dia, apes bener. Ya. Bu nanti dapat kamar sama ibu ini ya. Udah dah. Ada kamar lagi nggak? Saya mendingan bayar sekalian. Ya. Bu nggak ada, di sana sudah penuh. Kan cuma sehari doang. Waduh itu bagaikan neraka dalam kayangan. Ya kan? Kenapa? Karena orangnya sudah judes, jutek, suka main kutek, ya. Kemudian cemberut, ngelarang sini, ngelarang situ, ya. Kadang-kadang suka ngomel ini, apa saja suka diganggu kitanya tuh, ya. Maka kita berkumpul dengan orang yang dibenci itu menderita, betul? Betul. Ya. Lahir, usia tua, sakit, mati, berpisah dengan yang dicinta, berkumpul yang dibenci. Inilah duka. Ya. Kemudian yang kedua adalah pernyataan beliau yang kedua adalah tentang sumbernya duka. Ya, sumbernya duka ini adalah tanha. Tanha itu nafsu keinginan yang terus-menerus minta dicukupi.
Misalnya, contohnya ya, kalau nggak dijelasin, nggak dikasih contoh, nggak jelas-jelas ya. Keinginannya itu apa? Nafsu keinginannya apa? Karena nafsu keinginan ini banyak ya. Ini contohnya misalnya, Bapak Ibu ingin punya rumah, ya kan? Udah dapat rumah nih, kepengen rumahnya yang gede. Udah dapat rumah yang gede, kepengen rumahnya yang lebih gede lagi, ya. Itu nafsu keinginan, minta terus gitu. Wah, kalau saya punya motor nih enak nih, dikasihlah motor. Nah, kalau motor mah kepanasan, ya, kulit bisa hitam, ya. Udahlah, mobil, dikasih mobil, kepengen mobil yang mahal, pengen mobil Alphard, dikasih Oplet nggak mau, ya, maunya Alphard, padahal platnya itu sama, ya, tapi dia nggak mau Alphard katanya. Nanti terus ingin apa gitu, kan seperti itu. Itulah nafsu keinginan, contohnya gampangnya itu aja ya. Nah, yang ketiga, kesenyataannya tentang lenyapnya duka. Jadi lenyapnya duka ini apabila kita harus meninggalkan tanha, melepaskan tanha, melenyapkan tanha. Nah, ini lenyapnya duka. Nah, supaya sempurna, yang keempat adalah jalan menuju lenyapnya duka. Dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Apa saja? Ingat semua Bante, tapi lupa kali ketika dites. Nih, diulangi ya sama Bantenya. Yang pertama adalah pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar. Yang kedelapan apa? Konsentrasi benar. Ini sebenarnya harus dijelasin, cuman waktunya nggak cukup. Ini udah mau sejam nih. Ini harus dijelasin nih, cuman saya sebenarnya sedih ini nggak dijelasin karena waktu kita tidak mencukupi. Ya, kalau saya jelasin, dijamin kita akan midnight malam ini. Ya. Nah, itulah yang dibabarkan oleh Sang Buddha ketika Purnama Sidhi di bulan Asada. Nah, setelah uraian ini, satu orang yang pertama mencapai tingkat sucian yaitu Kondanya. Kemudian hari berikutnya, ya, ketika mencapai kesucian Sotapanna, dia langsung minta ditabis jadi biku oleh Sang Buddha. Namanya Ehi Biku Upasampada. Artinya apa? Ada artinya. Ehi Biku Upasampada, artinya Upasampada mari biku. Itu artinya itu, ya. Kemudian beberapa hari kemudian baru Wapa dan Badia mencapai sucian Sotapanna. Minta ditabis lagi oleh Buddha. Ya. Baru kemudian yang terakhir Asaji dan Mahanama mencapai Sotapanna, minta ditabis lagi. Nah, setelah 5 pertapa ini menjadi biku, ya, lengkaplah Sang Triratna, ya, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangga Ratana. Oleh karena itu, peristiwa hari suci Asada memperingati 3 peristiwa. Khotbah pertama Sang Buddha, terbentuknya Sangga, Sang Triratna menjadi lengkap. Ini yang terjadi, ya. Demikian Ibu Bapak, itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga bermanfaat dan praktekanlah Dhamma yang sudah dibabarkan oleh Sang Buddha. Indah awalnya, indah pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Selamat memperingati Asada 2570 di tahun 2026 ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata usuki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.